kelompok 1 dari kelas 12 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Nadia Syafa Azara. Nama saya Vindi Alia Rizky Salsabila. Nama saya Rino Pianti. Nama saya Adelia. Nama saya Tina. Nama saya Rafael. Saya Rizky Lanana. Sebelumnya, ini adalah jargon kami. Jika inovatif membuatmu kreatif, maka berwirausahalah. Paham! Udah mulai. Halo semuanya, jadi kami di sini akan melakukan wawancara peternakan unggas. Sebelumnya saya bersama Bapak siapa? Bapak Tarkim. Bapak Tarkim. Ya, Bapak sudah siap untuk kami wawancara? Siap? Ya, pertama, berapa lama Bapak memulai bisnis beternak ini? Sekitar hampir ada 8 bulan sih ya, baru sih sebenarnya. Belum lama juga. Dari 8 bulan, sekarang berjalan proses lah. Lalu bagaimana cara Bapak merawat hewan ternak? Perawatan ternak tergantung ya. Sekarang perawatannya ayam ternak benar-benar ini ya, harus benar-benar konsisten. Masalahnya dia kan menghasilkan telur harus benar-benar produktif ya, supaya bisa menghasilkan telurnya bagus gitu kan. Dari cara perawatannya sebenarnya nggak sulit sih, dari pemberian vitamin, terus pengaturan pakan gitu kan, terus menanggulangi ayam yang sakit gitu kan, menangani gitu kan. Selebihnya itu aja sih. Oke. Apa yang perlu Bapak lakukan buat merawat kandangnya agar tetap bersih? Nah, untuk merawat kandang tetap bersih, yang namanya ayam kayak gini, ayam merah ini harus benar-benar konsisten. Dari segi kandangnya kita pengumpulan kayak kotoran ayamnya itu bisa dibuat pupuk ya. Terus pembersihannya itu 2 hari sekali, nggak bisa lama. Masalahnya takut amoniaknya naik, jadi berpengaruh ke produktif telurnya gitu. Pokoknya ya konsisten lah pembersihannya, kandang harus benar-benar stabil bersih gitu kan. Cukup itu aja. Setiap berapa lamakah ternak Bapak akan bertelur? Kalau untuk ayam kayak gini, ayam petelur itu setiap hari kita nelur gitu. Kalau ayam petelur setiap hari nelur, cuma dia ada jangka waktu dari kita pertama memulai bisnis telur sampai ayam petelur ini ketemu titik masa akhir. Nah, sekitar 2 tahun atau 2,5 tahun di ketemu masa akhir. Bukan dia nggak bertelur, tetap dia bertelur, cuma telurnya nggak produktif seperti yang biasa gitu. Jadi kalau dari sekarang dia telurnya itu ya lagi sedang bagus-bagusnya lah, nggak mendekati masa akhir gitu. Oke, selanjutnya kira-kira berapa sih laba yang Bapak peroleh dari menjual hasil ternak ini? Kalau kita bilang laba ya sebenarnya ya gimana ya namanya laba. Kalau kita sebagai pedagang dari penghasilan telur ini kadang-kadang nggak tentu ya. Itu yang saya bilang tadi. Dari kapasitas 600 ekor itu minimal telur itu atau maksimalnya 35 kilo, minimalnya 30 sampai 28 kilo per hari. Gitu kan. Kalau ditanya untuk laba, ya itu sebenarnya sih keuntungannya dari per hari itu, umpama kalau kita jual ke pedagang-pedagang kecil gitu kan, ke warung-warung itu seharga 25.000 per kilo. Kalau kita jual, nah keuntungan kita per laba itu dikalikan 1 bulan ya 250 bersih itu udah dapat. Kalau 1 bulan ya 6 juta loh. Lumayan ya Pak ya? Lumayan lah gitu. Tapi tergantung dari ternaknya kita, dari produktivitor kita gitu. Kalau emang dia perawatan kita bagus, ayamnya sehat gitu kan, terus rajin menelur, ya kemungkinan makin banyak gitu ya. Ya tapi yang namanya hewan terkendala, entah dia stres gitu kan, jadi mengurangi produktif telur dia juga gitu. Tergantung kita cara perawatannya juga, sama pemberian vitamin, pakan yang teratur, benar-benar teratur, sama perawatan kandangnya juga, itu berpengaruh sama produktif telur dia. Untuk modal sendiri yang dibutuhin itu berapa Pak? Modal ya cukup lumayan ya kalau kita jual bilang kata modal. Sekarang kita kalau misalkan dari 0% dari pembuatan kandang sampai ke modal ayam puletnya, modal kandang baterainya juga lumayan. Sekarang kalau misalkan kita
di aset semua itu sekitar 180 habis, sama udah full itu, udah full udah full settingan semua, dari ayam, kandang baterai, terus pendiri kandangnya sendiri gitu kan, sama pembuatan itu sekitar 180-an. Itu kapasitas ayam 600 ekor. Jadi selama Bapak memulai peternakan ini, apa sih kendalanya? Itu kendalanya satu, dari segi ayam petelur ini ya dari dari kotoran kandangnya, amoniak. Yang kita jaga itu kendalanya dari amoniak, jangan sampai amoniak ini tinggi ya kan. Jadi menyebabkan ke ayam-ayam itu kurang sehat, timbullah terjadi ngorok itu kan, terus atau kelumpuhan. Itu banyak jenis-jenis faktor-faktor yang dia itu bikin dia nggak bertelurnya itu nggak lancar gitu. Juga dari segi vaksin gitu kan, kita vaksin rutin, entah itu berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali. Ini ada waktu tertentunya buat dia vaksin. Dari pemberian pakan ya setiap hari, dari pemberian pakan. Oke, yang terakhir nih, ada berapa sih kerugian yang Bapak keluarkan dalam melakukan usaha ini? Kalau bilang kata rugi ya, namanya kita hewan ya, hewan hidup, kita nggak bisa tahu. Kalau kita bicara kerugian, intinya kalau ayam dari petelur ini, kalau kita bisa katakan rugi kalau ayam ini telurnya nggak produktif. Sedangkan kita ngasih pakan pagi dan sore gitu kan, setelah yang kita harapkan ternyata telurnya nggak sesuai yang kita inginkan. Artinya ayam-ayam ini nggak sehat atau ayam ini nggak bertelur gitu kan. Itu yang menjadi kerugian kita. Kendalanya itu, faktornya banyak juga sih. Kalau kita mengalami kerugian, entah ayam itu mati, namanya barang hidup kan, kita nggak tahu apa dia karena penyakit dadakan terus langsung mati gitu kan. Terus kendala dari telurnya juga, apa ayamnya stres gitu kan, dari peningkatan telurnya umpama sehari 30 kilo, karena dia stres bisa mencapai 20 kilo, bahkan lebih kurang dari itu bisa jadi kerugian kita. Itu yang dikatakan kerugian kita dari segi perawatan juga. Semuanya ruang lingkupnya dari cara perawatan kita sendiri sih, konsistenan kita sendiri buat menjaga bagaimana caranya supaya kita ini mudah-mudahan nggak rugi gitu. Pengennya sih untung gitu ya kan, pengennya untung gitu. Begitu aja sih. Oke, sekian wawancara dari kami. Terima kasih ya Bapak Iya, telah meluangkan sama-sama. waktunya untuk Iya. menyelesaikan tugas ini. Terima kasih. Nice. Udah. Itu diambil.